Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Contoh lainnya lagi, mereka ibadahnya joget kan, ada nyanyi-nyanyi di sebagian tempat ibadah mereka, ada yang seperti itu, nggak semua tempat ya begitu cara ibadah mereka. Tapi ya kita bisa lihat jejak digitalnya, mereka kalau ibadah nyanyi-nyanyi, ada sebagian dari pemuka agama mereka yang joget-joget dengan perempuan lah, itu mereka anggap kebenaran teman-teman. Bagi kita itu salah, bagi kita itu nggak hal yang nggak benar dalam Islam. Bagaimana mungkin kita mau menyamakan ini? Kalau kita mengatakan semua agama benar, berarti kita ikut membenarkan juga dong hal-hal yang seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai jejak digital, mengenai orang-orang yang menyatakan bahwa semua agama benar, semua agama sama. Jejak digital yang pertama ini dari Pak Kiai Said Akil Sirot, pernah menyampaikan bahwa Islam dengan Kristen itu sama. Coba nih simak video berikut ini. Kita hidup kalau tanpa kasih sayang bagaikan debu yang berterbangan, tidak punya nilai. Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama. Jadi umat Islam dengan Kristen itu kitab sucinya sama katanya. Cuman yang membedakan itu kadang manusianya aja yang beda. Nauzubillahi min zalik. Di dalam kitab sucinya umat Kristen yang sekarang teman-teman, itu mengatakan bahwa Yesus ini adalah anaknya Tuhan. Sedangkan di Al-Quran dalam surah Al-Ikhlas ayat ketiga disebutkan lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakkan. Hal lainnya lagi di dalam kitabnya umat Kristen yang sekarang, mereka memiliki konsep bahwa Tuhan itu satu yang tiga jadi satu, atau bagaimana lah, pokoknya satu dari tiga dari satu. Sedangkan di Al-Quran teman-teman, dalam surah Al-Ma'idah ayat 73, Allah tegas sekali menyatakan di situ, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa, yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah salah seorang dari yang tiga. Jadi banyak sekali hal-hal yang kontradiksi antara kitabnya umat Islam, Al-Quran, yaitu dengan kitabnya orang-orang Kristen. Mereka mengatakan bahwa Isa putra Maryam adalah Tuhan, sedangkan di Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 72 itu jelas teman-teman, orang yang mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan, maka kafir dia. Masih banyak lagi hal-hal lainnya yang kontradiksi antara Al-Quran dengan kitab-kitabnya orang Kristen. Bagaimana mungkin bisa disamakan? Sama. Kristen, Quran, sama. Anunya sama. Kitab sucinya tuh nilainya sama, manusianya kok yang nggak sama kadang-kadang. Oke, kita lanjut ke jejak digital berikutnya. Ini pernah ada di acara Kick Andy Metro TV, disampaikan oleh Kiai Maman Imanul Haq. Dia mengatakan bahwa apapun agamanya, kalau berbuat baik, ya mendapatkan sisi terbaik di sisi Allah. Agama itu akan dilihat dari apa yang kita kerjakan. Jangan lihat apa agamamu, tapi lihat apa yang dikerjakan temanmu pada kita. Orang yang jujur, orang yang soleh, punya solidaritas sosial, punya dedikasi, punya loyalitas, apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun agamanya, dia pasti mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun agamanya, kalau dia berbuat baik, katanya bisa masuk surga, dapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal jelas sekali dalam surah Al-Asr itu ya, Allah tegaskan di situ, demi masa, demi waktu yang berputar, sesungguhnya manusia di muka bumi ini dalam keadaan rugi. Jadi semua manusia yang menghabiskan waktunya di muka bumi ini dalam keadaan rugi, kecuali orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh. Sebaik apapun orang di muka bumi ini, kalau dia tidak punya iman Islam dan dia tidak punya amal soleh, maka di sisi Allah dia tetap kafir teman-teman, tetap akan ditempatkan di neraka. Makanya disebutkan, dipertegas, orang-orang yang menghabiskan waktunya di muka bumi ini tanpa iman kepada Allah, kepada Rasulnya, tanpa amal soleh, itu merugi menghabiskan waktunya. Karena jelas sekali orang yang mati dalam keadaan kafir nggak bisa diganggu gugat, dia akan ditempatkan di neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, tempat mereka di neraka,
kekal di dalamnya, dan mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Jadi jelas ya, ini saya ulang lagi, orang itu sebaik apapun dia, kalau tidak punya iman Islam, nanti di akhirat dia akan rugi, teman-teman. Makanya kalau ada teman kita yang kafir tapi dia baik nih perbuatannya, dakwai agar dia bisa memeluk agama Islam, sehingga kebaikan-kebaikannya di dunia akan dibalas juga di akhirat nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita malah mendukung kekafirannya. Kita katakan, ya udah kamu kafir aja gak apa-apa, yang penting kan kamu baik. Itu namanya menjerumuskan teman. Kalau tidak bisa mendawai orang kafir, setidaknya jangan berperilaku seolah-olah kekafiran mereka itu di atas kebenaran. Oke, kita lanjutkan nih jejak digital berikutnya, dan menurut saya ini yang paling parah, teman-teman. Coba simak nih. Tuhan itu cuma namanya aja yang beda-beda, dia satu. Jadi makna la ilaha illallah, tiada yang disembah kecuali Allah. Apa aja yang disembah di alam semesta sebenarnya orang nyembah Allah. Tapi nyembahnya ada yang sempurna, ada yang tidak sempurna. Wajar kemudian Nabi Isa itu disembah, itu wajar. Karena yang kelihatan oleh mereka bukan Isa. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Betapa kacaunya konsep pikiran orang-orang yang mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Mengatakan bahwa orang nyembah apa saja ya sama aja seperti nyembah Allah. Itulah makna la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Berani sekali berdusta atas nama la ilaha illallah. Astaghfirullahalazim. Bahkan sampai mengatakan orang kalau nyembah Isa itu yang dilihat Allah, karena melihat ada sisi ketuhanan pada Nabi Isa, itu muwahhid katanya, itu masuk surga juga, aman hisapnya. Jadi kalau orang tuh nyembah Nabi Isa yang kelihatan sifat Allah, dia muwahhid. Dia dihisapnya aman. Ini pemikirannya sama aja seperti Gus yang pernah saya reaksi juga di channel ini, mengatakan orang nyembah apa saja itu juga tetap menyembah Allah kok. Lu napa mawon jenengan nyembah, napa mawon niki tetep rujuke teng Gusti Allah kok. Mergo Gusti Allah sing gawe apa wae terus apa wae. Rumangsane wong tenggene gereja, wong tenggene Buddha nyembah kuil ngoten niku mboten nyembah Gusti Allah, nyembah Gusti Allah. Sampai bilang, emangnya kamu pikir orang yang di gereja, orang yang di kuil itu bukan nyembah Gusti Allah? Itu nyembah Gusti Allah kok, sama aja katanya. Seperti itulah cara berpikirnya orang-orang yang beranggapan bahwa semua agama sama, semua agama benar. Garis besarnya sebenarnya mereka itu masih menganut pemikiran-pemikiran jahiliyah, yang mana dahulu orang-orang jahiliyah ini didakwai oleh Rasulullah SAW agar bertauhid, hanya menuhankan Allah satu-satunya. Gak ada satupun dalil di dalam agama Islam yang menyebutkan bahwa semua agama benar, semua agama sama. Malah yang ada inna dina indallahil Islam, bahwa cuma Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Bagaimana mungkin kita bisa mengatakan semua agama benar, semua agama sama, sementara setiap agama punya konsep, punya dalil, punya dasar kebenaran yang berbeda-beda. Contohnya saja di agama Islam terlarang makan babi, tapi di agama lainnya diperbolehkan. Kalau kita membenarkan agama mereka, berarti kita membenarkan mereka memakan babi. Kufur kita, mengingkari Al-Quran. Contoh lainnya lagi, mereka ibadahnya joget kan, ada nyanyi-nyanyi di sebagian tempat ibadah mereka, ada yang seperti itu. Nggak semua tempat ya begitu cara ibadah mereka, tapi ya kita bisa lihat jejak digitalnya, mereka kalau ibadah nyanyi-nyanyi, ada sebagian dari pemuka agama mereka yang joget-joget dengan perempuan lah, itu mereka anggap kebenaran, teman-teman. Bagi kita itu salah, bagi kita itu hal yang nggak benar dalam Islam. Bagaimana mungkin kita mau menyamakan ini? Kalau kita mengatakan semua agama benar, berarti kita ikut membenarkan juga dong hal-hal yang seperti itu. Semoga kita bisa terhindar dari doktrin-doktrin menyesatkan ya, mengatakan semua agama benar, semua agama sama. Sebenarnya ini udah lama sekali digaungkan ya. Saya pikir nggak akan ada lagi yang menggaungkan ini. Ternyata ini benar-benar bikin kita kaget. Imam besar Masjid Istiqlal baru-baru ini mengatakan hal seperti itu. Oh, semua agama itu ya sama aja, kita sama di sisi Allah. Nauzubillahiminzalik. Ketemu lagi di video berikutnya. Subscribe dan juga loncengnya ditekan sebagai notifikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.